Ini masih bisa. Tadi udah ada warning dari handphonenya, memori penuh katanya. Ternyata masih bisa nih. Nanti coba aneh beliin itulah, micro SD, memori eksternal. Ini memori eksternalnya 8 GB, nggak mampu dia. Memori internalnya 4128, berarti 4 GB. Atau 128 nya ya? Nggak ngerti handphone lah. Itulah mungkin. Balap dulu tuh, Fuso tuh. Lama dia kalau di belakang dia mah. Nggak nyampe-nyampe kitanya. Kesalahan-kesalahan ya. Kita bicara kesalahan. Ini tadi pagi aja nih. Orderan ke bandara mestinya jangan diambil kalau di bawah cepet. Ini tadi 91. Mestinya 91.000. Jam berapa tadi ya? Jam setengah 6. Hari ini sengaja begadang nih. Ternyata begadang itu namanya manusia nggak akan kuat lah. Itu sebentar gitu maksudnya. Jam 12 sudah di Session City tadi. Teman-teman ngobrol-ngobrol, matiin aplikasi. Mau ke Gambir ngisi bensin dulu. Mau stay di Gambir tadi maksudnya. Ngisi bensin dulu. Setengah ngantuk. Akhirnya tidur. Tidur-tiduran aja. Harusnya sih ngantuk. Ngantuk banget, tiduran aja. Kesalahannya apa? Minum minuman apa ya? Ada minuman yang ini loh, jaga stamina. Harganya baru 10.000. Cuma nggak baik juga. Baru minum 10 menit langsung sakit perut. Itulah, kalau pagi jangan minum terlalu asam. Dan nggak mau lagi kapok. Minuman doping jaga stamina nggak juga.
supaya nggak tidur gitu maksudnya. Itu nggak juga. Obat ngantuk ya udah tidur, itu aja sih sebenarnya. Padahal prinsip udah dari dulu tuh, obat ngantuk tidur. Ternyata nggak kuat juga bro. Ini agak kurang semangat nih, sayang nih pembukaan agak kurang semangat. Bikin YouTube pembukaan agak kurang semangat ngomongnya nih. Video pertama itu yang mau diupload pertama, ada pertanyaan. Coba ente jawab ya, kali aja ada solusi juga, bukan aneh aja yang punya solusi ya, aneh juga perlu solusi. Ini handphone kenapa ini nggak bisa dibalik gambarnya gitu, maksudnya biar gambarnya ke depan. Kalau lagi ke belakang kenapa nggak bisa ke depan gitu aja, itu yang dimaksud. Tapi kalau buka video syuting awalnya di depan bisa, cuma kan ini niatnya mau ditempelin di dashboard, di holder HP gitu, maksudnya kayak orang-orang gitu loh, bisa depan belakang. Ini kenapa nggak bisa? Apakah emang nggak bisa? Apakah emang ada cara lain? Oke lah, kita ada di Tol Kapuk nih, gerbang tol Kamal 2, golongan 1, ongkosnya 8.500 dah, murah deh ya. Enggak pakai pak? Enggak usah. Oh ya, Ayo, Pak. Oke. Suka pakai enggak, katanya nggak usah, mau diapain sih, nyampain aja. Coba kita stay dulu sini. Nah, daripada sono kena dia AJR. Diusir di AJR sana. Ini kalau baru masuk, baru keluar pintu Kamal 2 tadi tuh, yang arah ke mana namanya tadi nih, arah ke Pik. Itu bisa stay dulu di pintu keluarnya, jangan maju-maju, nanti di sana ada di sub atau security, diusir di situ. Belum dapat maju lagi gitu. Pokoknya kalau yang senior paham lah. Ini sambil nunggu yang order ya, kita ngoceh-ngoceh aja sini. Ini aneh kan baru pertama kali nih kerja di dunia online, khususnya driver online ya, GrabCar. Sebelum ikut gabung di GrabCar ini, lihat YouTube dulu biasa, gimana sih GrabCar itu gitu, cara kerjanya, sistem segala macam. Baru belajar sebentar udah pede aja, bisa lah gitu.
Itu setelah teman aneh bilang mau mau jadi itu enggak, mau jadi driver online enggak. Aneh langsung jawab aja, nggak ada mobil, gimana mau jadi driver online. Ada mobil gratis sewa katanya. Gua nggak nanya sewanya berapa, gue yain, kalau bisa ya mau lah gitu. Akhirnya diajarin lah sama kawan itu, awal-awal masuk ya. Dia telepon, dia tuh customer sebenarnya, customer konsumen bengkel ya, konsumen apa customer ya, pelanggan lah, pelanggan bengkel. Dia nelfon, bro, bengkel rame enggak, kata gitu. Wah, aneh, udah nggak di bengkel itu gitu. Terus ya di bengkel ini gitu. Udah bengkel ketiga dari situ gitu. Terus dia bilang, tuh kerja nggak bertahan gitu. Iya, habis kebanyakan aturan. Udah jadi driver online aja. Driver online punya SIM nggak katanya? SIM sih ada, masih hidup. Cuman jadi masalah kan mobilnya nggak ada. Udah jangan mikirin mobil, kalau emang niat mobilnya ada. Gitu dia basa-basinya. Terus aneh bilang, ya udahlah, nggak apa-apa, coba caranya gimana. Dia juga nggak punya loh bro gitu, aneh bilang gitu. Dikasih tahu, dia cuma 200.000 deposit. Nanti setelah isi form yang dikirim, di copy paste, baru kirim lagi ke dia. Ternyata benar 2 hari. 2 hari itu langsung dipanggil, sudah kerja, ambil unit kerja. Itu sih udah jarak beberapa hari ya, nggak sampai seminggu sih, beberapa hari. Pikir-pikir cobalah gitu kan. Nah dari beberapa hari itu kan lihat YouTube, gajinya gope men, kalau gaji gope boleh lah nih gitu. Ternyata gope itu kotor, aduh, luar ekspektasi. Kirain gaji driver online itu gope, ternyata gope, memang gope 600 kali 700, cuma kotor, belum bensin, belum makan. Aduh, amsyong. Tapi udah telanjur masuk, gas aja lah. Dia maju bro, kita maju lagi. Gitu caranya, inisiatif. Jadi kalau ada orang yang pengen di belakang, tinggal masuk aja. Tuh kalau di sana nanti datang DHJR atau security, disuruh pergi tuh, karena ada dilarang parkir, dilarang stop. Kesalahan driver online pertama nih, kalau mau dapat orderan bagus, artinya TikTok itu habis nganter ada lagi, gitu, sampai kita capek, sampai kita yang matiin aplikasi, itu baru bagus tuh namanya.
Waktunya emang mesti konsisten kayak orang kerja aja. Orang kerja kan masuk jam 8, pulang jam 4 ya, atau jam 5 ya. Ya gitu. Kalau dia pertahanan sih kalau bisa ya, keluar habis subuh. Habis subuh itu kan ada berlian tuh, ada bonus sampai jam 9. Untuk jam 9 pulang. Jam 11 lah sampai rumah, udah tidur. Mulai lagi lah jam 3, karena jam 3 itu ada bonus lagi sampai jam 10 malam. Jam 10 pulang dimanapun, matiin aplikasi. Setting jam 10 setting ke rumah, matiin aplikasi. Jam 10 setting ke rumah, dapat nggak dapat, sampai rumah kan paling ya jam 11, udah matiin aplikasinya, udah gitu ya terus. Itu pertama, konsisten waktunya. Karena dia kalau kita kerja sampai 16 jam, artinya aplikasi nyala sampai 16 jam, sistem ngedetect lo kerja kelamaan lo gitu, duitnya ada enggak, kerja kelamaan. Padahal mah 16 jam itu enggak kerja gitu, enggak, kadang ketiduran lah, ada yang nunggu gitu maksudnya. Tapi namanya aplikasi dibuka ya, dia anggapnya kerja gitu. Nanti ada notif dari pihak Grabnya ngingetin. Itu pertama, konsisten. Kalau nggak konsisten gimana? Kalau nggak konsisten ya gini nih, lama dapat ordernya. Lama itu ada beberapa hal kenapa dia lama ya. Satu, tempat nunggunya nggak jelas di mana. Tempat nunggu ya di keramaian, mall, terus di area pemukiman. Walaupun akunnya sebagus apapun, kalau nunggunya di jauh dari pemukiman, radius 2,5 kilo, ya nggak akan dapet lah. Siapa yang mau naik? Belum lagi kalau kiri kanan kita akunnya bagus, Jawara lah gitu. Jawara udah itu performa masih tinggi, iya dia duluan, kayaknya sih gitu tuh sistemnya. Itu satu, harus konsisten waktu. Kalau enggak dia nyepin, jarang itu dapatnya. Kedua, jangan kebanyakan nyortir. Giliran argo di bawah 20.000 sortir, alasan ini itulah. Kecuali waktu masuk to the point ya, itu diatur aja bagus-bagus tuh gimana caranya tuh. Aneh juga tak ini apa, tak safety lah, alasan lah, bilang aja tidak sedang ke arah sana, mohon maaf cancel segala macem lah. Bagus-bagus tapi kata-katanya, kalau nggak marah dia. Kesalahan kedua tuh ya, jangan banyakkan nyortir. Kalaupun nyortir ya itu solusinya, kata-katanya yang baik.
mau ke arah Baywalk nih, mallnya orang Chinese. Mana pom ya? Ini peak memang nih, paling-paling jalannya nih, konblok. Pos dulu nih, goyang-goyang nih. Oke lah, kita lanjut lagi ya. Masih ada waktu berapa nih? 9 menit. 9 menit. Masih ada waktu 9 menit. Tadi jalan konblok. Ini posisi di rumah sakit Pik nih. Jalan konblok goyang-goyang lah dia. Gak enak dilihatnya. Oh, kesalahan tadi ya. Kesalahan berikutnya, pertama konsisten. Kalau nggak konsisten tuh gimana? Kedua, jangan banyakkan cancel. Kalau cancel tuh gimana? Ini akun nih, ini akun aneh nih. Apa emang begitu dari dulu terapinya apa gimana? Nggak sadar lah pokoknya. 2 kali harga di bawah 50, harga ketiga di atas cepet. Begitu selalu. Sistem itu bukan digerakkan sama orang ya. Bukan ada orang di sana di kantor main komputer dengan mode apa gitu, enggak gitu dia. Bukan seperti inilah judi online, bola tangkas. Apalagi sih judi online tuh selain apa yang sekarang terkenal itu. Ngeslot, judi slot, judi gaple dan lain-lain lah. Itu ada yang nyeting, itu ada orangnya dalam. Kalau sistem enggak. Sistem itu sebenarnya baik, cuman kitanya aja yang nggak baik. Dia bilang sudah konsisten, kita enggak. Dia bilang dia jangan nyortir, kita sortir, itu aja. Sistem itu. Buktinya dia tahu kerja di lebih dari 16 jam, dia tahu ada notif. Nah itu. Kalau servis, dia tahu ini ada servis, harus checkpoint. Nah itu orang tuh, itu orang grabnya tuh, orang kantornya. Tapi kalau urusan masalah kerjaan, sistemnya yang ngatur. Makanya jangan bohong-bohong, nggak akan bisa dia. Itu kesalahan pertama ya. Nggak konsisten sama kebanyakan nyetir. Cek lagi ya, ada kesalahan lagi nggak ya. Kayaknya kalau masalah orderan sederhana aja tuh. Konsisten sama jangan kebanyakan nyetir, udah itu aja. Nyetir boleh, cuma jangan sampai perform di angka 70. Maksimal di 70, makanya kalau udah di angka 80 udah
ada order masuk ambil aja, kan naik lagi dia. Ini kesalahan jadi daftar online pemula nih, untuk pemula ya, untuk aneh nih khususnya. Selama gabung itu kurang dari setahun sih. Ketangkap ganjil genap 3 kali. Yang diingat-ingat tuh Gunung Sahari. Jam 10 kurang berapa ya? Jam 10 kurang 5 menit. Berhentiin polisi. Berhenti surat saya lihat. Iya pak, saya berhenti minggir pak. Suratnya ada pak. Itu mau tanya nih kenapa? Nggak tahu jamnya. Jam KG-nya belum lepas. Ya sudah, damai. Yang kedua di Tomang, dapat bule dari Scott itu apartemen kalau nggak salah. Scott yang di tengah sih, dia ada di seputaran Grand Indonesia. Scott mau ke Serpong, waktu itu pagi. Terjebak gage, mau keluar gimana, mau matiin gimana. Udah disetel mapnya, plat ganjil segala macam lah, setel map ganjil lah. Masuk ke Tomang kena berhentiin polisi. Kenapa pak ya gitu? Kenapa gimana? Ini kan jam gage nih, sini masuk jalur gage. Gue tanya aja lagi polisinya. Enggak nih pak, map saya kan map ganjil genap. Kenapa masuk juga ya? Map itu cuma sarana. Bla 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 bla, alasan. Iya oke pak, damai lagi. Terus bulenya diem aja, tahu diem marah atau diem nggak ngerti lah, nggak tahu juga tuh. Yang ketiga di KCIC, sebenarnya udah ragu-ragu tuh sore waktu itu, jam 4:30. Pokoknya tandain aja kalau di situ ada blokade polisi, pasti di gage. Kalau kita nggak sempet ngebaca jalur gage-nya ya, pasti di situ jalur gage. Kalau di blokade polisi, kena lagi, damai lagi. Itulah gage 3 kali. Kena derek sekali, tiduran. Damai tapi bisa. Polisi mah gampang, bisa damai. Yang penting rela aja dan nggak ngeyel aja. Salah ya salah itu. Kena gage 3 kali, kena derek sekali, tilang sekali di Gunung Sahari. Dari arah Ancol mau ke Arsip Nasional Cilandak. Ada hotel itu apa nggak tahu lah. Pokoknya jalurnya di Gunung Sahari. Jalur kanan lempeng, nggak boleh. Padahal depan ada polisinya. Orang mah kalau nggak boleh kasih kun atau dibelokin langsung belok, jangan kesini gitu. Ini nggak, diemin aja, ais kacau. Tanya polisi salahnya apa, begini. Oke pak, siap, salah pak, bisa minta tolong dibantu pak, kasih duit 20.000, duitnya suruh kantongin.
Mungkin karena 20.000 kali ya. Tilang dikasih waktu kan kurang lebih 2 minggu ya. Ngumpulin aja duit tuh saat di Jeban. 2 minggu berapa jadinya? 1440. Datangin samsatnya. Contoh kena 200.000. Waduh, ya sudah. Bayar ke Indomaret tapi bayar ke bank. Oke, kita lanjut lagi ya sambil ingat-ingat lagi apa sih kesalahan kemarin. Adem doang bro.